Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tekun belajar. Allahu Akbar. SDN Tisna Negara 1 selalu bersemangat. Bersemangat. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kita dilakukan dengan cara belajar dari rumah. Ibu harap bagaimanapun dan dimanapun kalian belajar, kalian tetap memupuk semangat agar dapat meraih cita-cita. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Dan untuk ayah dan bunda di rumah, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam mendampingi Ananda belajar. Semoga segala upaya yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ikuti pembelajaran melalui tayangan video berikut ini ya. Selamat belajar. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Anak-anakku, putra-putri generasi penerus bangsa Indonesia yang hebat, kita hidup di negeri Indonesia, negeri yang aman, makmur, subur, damai, sejahtera. Beberapa negara di dunia mengatakan bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang unik. Indonesia itu adalah bangsa yang unik. Kalian tahu mengapa disebut Indonesia sebagai bangsa yang unik? Nah, coba perhatikan. Yang pertama, Indonesia terdiri dari keragaman budaya. Kemudian Indonesia terdiri atas beberapa agama dan keyakinan. Sebagaimana yang sudah kalian tahu, ada 6 agama yang diakui di negara kita Indonesia. Kemudian yang ketiga, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar di berbagai pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ada pada materi indahnya saling menghargai ini adalah sebagai berikut. 1. Dengan menyimak penjelasan guru dalam video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan makna saling menghargai sesama manusia dengan baik dan benar. 2. Melalui cerita singkat, siswa dapat mengklasifikasikan
sikap saling menghargai dengan benar. 3. Dengan menyimak penjelasan guru pada video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan manfaat saling menghargai sesama manusia dengan baik dan benar. 4. Dengan mengamati perilaku seseorang di lingkungan sekitar, siswa dapat mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 1. Makna saling menghargai. 2. Macam-macam sikap saling menghargai. 3. Manfaat saling menghargai. Dan yang keempat, contoh perilaku saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh. Bu Guru ulangi. Saling menghargai dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh. Dan di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah toleransi. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah toleransi antar umat beragama, toleransi antar sesama manusia, toleransi antar sesama makhluk hidup. Apa sih makna dari toleransi itu? Saling menghargai, tasamuh atau toleransi adalah menerima dan menghormati keberadaan orang lain yang berada di sekitar kita, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Materi pembelajaran kedua yang akan kita pelajari adalah macam-macam sikap saling menghargai. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan sikap saling menghargai dengan orang lain yang berada di sekitar kita. Sikap saling menghargai dengan orang lain yang berada di sekitar kita ini terdiri dari bermacam-macam, antara lain yang pertama, menghargai pendirian orang lain. 2. Menghargai agama atau keyakinan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. Anak, kita bedakan sikap saling menghargai pada cerita berikut ini berdasarkan macam-macamnya yang sudah Bu Guru jelaskan pada slide sebelumnya. Cerita ke-1. Ahmad mengerjakan sholat subuh dengan membaca doa kunut, sedangkan Fauzan tidak. Ahmad tetap menghargai perbedaan dengan Fauzan tentang bacaan doa kunut. Dalam cerita di atas, sikap Ahmad termasuk menghargai apa anak-anak? Coba dicari jawabannya ya. Jawabannya adalah sikap Ahmad termasuk menghargai pendirian orang lain. Alasannya karena doa kunut bukan termasuk rukun sholat. Jadi doa kunut itu boleh dibaca, boleh juga tidak. Untuk selanjutnya kita beralih ke cerita kedua. Anak-anak,
Simak tayangan video berikut ini ya. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Anak-anak, setelah melihat tayangan video tadi, coba kalian tentukan sikap menghargai yang ada pada video tersebut, termasuk sikap menghargai yang mana ya? Iya, betul. Video tersebut menceritakan tentang menghargai keyakinan agama orang lain. Islam menganjurkan kita untuk menghargai pemeluk agama lain dalam segala hal. Kita harus memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan ajaran agamanya, tetapi kita tidak boleh mengikuti agama mereka. Kita menjalankan ibadah dan ajaran agama sesuai dengan agama dan keyakinan yang kita anut. Jadi, kita tidak boleh mencampur adukkan agama yang satu dengan agama yang lainnya. Jika kita adalah orang Islam, dalam hal beribadah, kita mengikuti tata cara ibadahnya orang Islam sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebagaimana yang sudah diatur dalam Al-Quran. Untuk saling menghargai dalam hal-hal yang lain kecuali dalam hal peribadatan, boleh anak-anak, kita harus saling menghargai. Seperti misalkan kita mempunyai teman yang agamanya berbeda dengan kita, kemudian mereka mau melaksanakan ibadah menurut agama mereka. Ya, kita harus menghargai, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Paham ya anak-anak? Anak, kita lanjutkan ceritanya ya. Cerita ketiga. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat Rasulullah bermusyawarah untuk memilih pemimpin umat Islam menggantikan beliau.
Beberapa sahabat berpendapat dalam musyawarah tersebut. Ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar yang berhak untuk menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam atau khalifah. Selain itu, sahabat yang lain berpendapat bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi menantu beliau lebih pantas untuk menjadi pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah keluarga terdekat beliau. Semua pendapat itu diterima dan dipertimbangkan dengan baik untuk memilih satu orang sebagai khalifah. Tak kalian klasifikasikan kira-kira sikap saling menghargai di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ke dalam macam sikap saling menghargai yang mana ya? Baik, kita temukan jawabannya. Cerita tersebut menceritakan tentang sikap menghargai pendapat orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sangat menghargai pendapat orang lain. Oleh karena itu, kita harus meniru dan meneladani sikap-sikap beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran selanjutnya, yaitu materi ketiga, manfaat saling menghargai. Anak-anak, sikap saling menghargai antar sesama manusia yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari memberikan manfaat yang sangat banyak. Antara lain, 1. Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan. 2. Terciptanya saling menghormati satu sama lain. 3. Terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. 4. Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Segala keanekaragaman dan perbedaan yang dimiliki oleh bangsa kita adalah salah satu aset kekayaan bagi bangsa kita Indonesia. Dengan saling menghargai, maka perbedaan dan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi sarana untuk menyatukan bangsa Indonesia. Dapat kita jadikan sarana menuju persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak-anak, perilaku saling menghargai harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku saling menghargai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan, memberikan kesempatan kepada teman yang mau melaksanakan ibadah, membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar, dan masih banyak lagi contoh-contoh perilaku saling menghargai yang lain yang dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu
itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kalian. Hebat yang Bu Guru banggakan. Hari ini kita sudah mempelajari 4 materi pembelajaran dalam judul materi Indahnya Saling Menghargai. Oleh karena itu, di akhir pertemuan ini dapat kita buat kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki beraneka ragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Sikap saling menghargai perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, demikian tadi penjelasan materi indahnya saling menghargai pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan asesmen. Asesmennya bisa kalian buka di link berikut ini ya. Selamat mengerjakan anak-anak, selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Nah, anak-anak yang Bu Guru banggakan, demikian tadi penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum Bu Guru akhiri, marilah kita membaca doa penutup bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa anak-anak, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa rajin beribadah, patuh kepada kedua orang tua. Dan yang terpenting adalah senantiasa berdoa semoga pandemi COVID-19 yang melanda di sebagian negara di dunia dapat segera berakhir. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.